Kita sampai kepada hadis yang ke-38. Samin wa salasun. Hadis yang ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kalau ada hadis seperti ini, hadis tapi di sini firman Allah, ini yang disebut hadis kursi. Jadi hadis kursi itu firman Allah, maknanya yang redaksinya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, man adali waliyan faqad ajantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, faqad azantuhu bil harb, maka aku menyatakan perang kepadanya. Masya Allah, luar biasa. Sesungguhnya Allah itu mencintai hamba-hambanya yang takwa. Hamba-hambanya yang takwa, yang tidak pernah maksiat, yang selalu taat, itu Allah cinta kepada hamba-hamba tersebut. Siapa yang ketakwaan yang paling tinggi, ketaatan yang paling tinggi? Pertama, Rasul. Allah mencintai para Rasul karena Rasul adalah manusia yang paling beriman, paling bertakwa, paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang menghina Rasul, memusuhi Rasul, maka Allah menyatakan perang kepada orang yang memusuhi Rasul. Kemudian siapa setelah Rasul? Kekasih-kekasih Allah, para nabi. Para nabi adalah manusia-manusia yang paling bertakwa, paling taat kepada Allah. Maka orang yang memusuhi nabi, yang merendahkan nabi, yang membuli nabi, kalau sekarang membuli bahasanya, itu Allah yang menyatakan perang kepada. Kemudian siapa lagi? Para kekasih-kekasih Allah adalah para wali, para aulia, para ulama, itu kekasih-kekasih Allah. Maka kalau ada orang yang memusuhi, menghina para aulia, menghina para alim, maka Allah menyatakan perang kepada. Artinya Allah murka, Allah marah kalau ada kekasihnya dimusuhi. Siapa sih yang disebut wali Allah, aulia illah? Itu orang-orang yang hidupnya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah masih ada di zaman sekarang orang-orang yang dicintai Allah? Makanya kita jangan sampai orang yang kita musuhi, jangan sampai kita membenci orang, tahu-tahu itu orang yang kita benci, Allah cinta kepada itu orang.
Allah cinta kepadanya, kita benci, maka Allah benci kepada kita. Orang kalau sudah dibenci sama Allah, dia tidak akan meraih keselamatan dunia akhirat. Makanya kita harus jaga ini hadis agar kita mawas diri, jangan sampai kita benci kepada orang, tahu-tahu itu orang yang kita benci orang yang dicintai oleh Allah. Karena Allah mencintai orang itu bukan harus orang yang seperti ulama, penampilan, nggak harus kiai juga. Bisa jadi orang biasa-biasa saja, misalkan orang biasa-biasa aja, pakaiannya biasa-biasa aja, hidupnya biasa-biasa saja, kerjanya misalnya cuma jadi pemulung misalkan, bisa jadi itu orang kekasih Allah. Karena itu orang misalnya ibadahnya rajin, taat, tidak pernah meninggalkan sholat, mulutnya tidak pernah bohong. Itu orang dicintai oleh Allah. Kalau kita menghina itu orang, Allah akan memfitnahkan kita. Jadi jangan anggap remeh orang. Bisa jadi tukang sapu di jalanan, tukang sapu. Bisa jadi di hadapan Allah tinggi derajat. Tukang sapu subuh udah bangun, udah bersih-bersih jalan, dia kerjakan dengan ikhlas, sholat tidak pernah ditinggalkan. Tukang sapu ngomongnya tidak pernah menyakiti orang, nggak pernah gibah ke orang lain, nggak pernah gibah di medsos, nggak pernah menyakiti tetangganya. Itu bisa jadi itu orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kekasih Allah. Kita hinakan mereka, kita rendahkan mereka, padahal mereka derajatnya tinggi di hadapan Allah. Maka orang yang merendahkan, orang yang mempunyai derajat tinggi di hadapan Allah, itu orang yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belum tentu presiden lebih mulia dari RT, belum tentu di hadapan Allah. Belum tentu di hadapan manusia bisa jadi begitu, presiden dimuliakan. Kalau datang disambut jalanan di aspal dibagusin, giliran RT lewat ditanya juga kagak. Padahal di hadapan Allah belum tentu presiden derajatnya lebih tinggi. Belum. RT melayani rakyat dengan ikhlas misalnya, nggak pernah ngambil hak rakyat. Sementara presiden kadang-kadang misalnya korupsi, lebih rendah di hadapan Allah. Jadi yang menentukan seseorang derajatnya tinggi di hadapan Allah adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ustaz jangan pernah merasa lebih mulia daripada santri. Bisa jadi santrinya di hadapan Allah lebih mulia. Jadi ukuran kemuliaan seseorang itu adalah ketakwaan, ketaatan, kebagusan akhlaknya. Jangan pernah kita memandang remeh terhadap orang itu. Jangan pernah merendahkan orang. Kita khawatir orang yang kita rendahkan derajatnya itu mempunyai derajat yang jauh lebih tinggi dari kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, ngeri. Kayak sekarang pada musuhin hamba hidup gitu. Kita nggak usah ikut-ikutan. Bisa jadi yang kita caci maki, kita komen di medsos,
itu derajatnya mulia di hadapan Allah. Jadi jangan suka ikut-ikutan tuh. Kalau saling membuli, saling mengejek, jangan. Kita khawatir yang kita ejek, yang kita hinakan, yang kita caci maki itu mempunyai derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan balik ke kita. Kita yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Itu Allah nyatakan, man ada, siapa orang yang memusuh li waliyan, kepada kekasih wali, itu kekasih Allah, orang yang dekat kepada Allah. Pakon, maka azan bihar, Allah nyatakan perang, bangsanya Allah nyatakan perang. Wa ma taqarraba ilayya, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku, abdi, wa ma taqarraba ilayya abdi, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku, yataqarrabu bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai dari apa yang telah aku wajibkan atasnya. Jadi orang-orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban kepada Allah, itu Allah suka. Allah senang, Allah cinta kepada hamba-hambanya yang senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kita umat Islam diwajibkan sholat 5 waktu. Kita diwajibkan menuntut ilmu. Kita diwajibkan puasa Ramadan. Kita diwajibkan zakat. Kita diwajibkan haji bagi yang mampu. Kalau itu kita kerjakan karena Allah, Allah suka. Dan kepada siapa lagi Allah suka, Allah cinta? Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Yang Allah sukai, Allah cintai juga orang-orang yang melaksanakan kesunahan-kesunahan secara terus-menerus. Itu Allah cinta. Orang yang melaksanakan sunnah, ibadah-ibadah sunnah secara terus-menerus, itu Allah suka. Ibadah-ibadah sunnah, apa yang kita bisa lakukan sunnah, kerjakan terus menerus, istiqomah, enggak sekali setahun bermending lagi. Ibadah-ibadah sunnah. Apa aja sih ibadah-ibadah sunnah yang bisa kita lakukan secara terus menerus? Banyak. Setiap melakukan sesuatu yang baik, baca bismillah, itu kan sunnah. Apa yang baik kita biasakan baca bismillah, pakai baju bismillah, mau makan bismillah, mau berangkat kerja bismillah, mau berangkat kuliah yang mahasiswa bismillah. Dakwah, artinya dakwah menjadi kebiasaan sunnah yang kita dakwakan, itu akan mendatangkan kecintaan Allah kepada kita.
Karena setiap kesunahan itu mempunyai keutamaan. Yang fardu dikerjakan, yang sunnah juga dikerjakan. Yang ringan-ringan saja yang sunnah, yang berat kita nggak bisa, misalnya bangun setiap malam sholat tahajud belum bisa, atau sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh itu kan sunnah. Tapi dawam, nggak sekali doang, dibiasain. Kayak pakai baju tangan kanan dulu itu sunnah. Tapi jadi kebiasaan. Kesunahan yang dibiasakan itu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, orang kalau sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan jaga pendengarannya, dijaga matanya, dijaga lisannya, dijaga mulutnya, nggak ngomong yang mengandung dosa bohong, itu Allah yang jaga. Kedua kakinya dijaga, tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat. Orang kalau sudah biasa melakukan kewajiban-kewajiban, melaksanakan kesunahan, maka Allah yang akan memberikan penjagaan kepadanya dari perbuatan dosa. Penglihatannya enggak melihat yang haram, tangannya dengannya ia memegang, dia tidak memegang sesuatu yang haram. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah, apa yang dimintanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaannya akan dikabul. Jika ia meminta perlindungan, akan dilindungi.